Sebagai bagian dari grup bank terbesar di sektor bisnis usaha kecil dan menengah, Bank Raya akan berupaya mengoptimalkan bisnis di ekosistem grup BRI. Saat ini, Bank Raya sedang menggarap pembiayaan untuk agen BRI Link. Selanjutnya akan dikembangkan ke agen Pegadaian dan PNM. Bagaimana rencana kerja Bank Raya? Simak wawancara jurnalis Kontan, Adrianus Octaviano dengan Rustarti Suripertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya. Hai Sobat Kontan, ketemu lagi dengan saya Adrianus Octaviano dan saat ini kita sudah kedatangan salah satu direktur dari Bank Raya. Ada Bu Tiwi di sini. Selamat datang Bu. Untuk awalan kita bisa cerita dulu Bu, sebenarnya Bank Raya itu apa dan mungkin juga banyak yang belum tahu juga Bank Raya itu kan salah satu bagian dari ekosistem BRI juga. Nah, Bu, sedikit diceritakan. PT Bank Raya Indonesia gitu. Nah, ini memang bagian dari BRI Group gitu. Jadi kita di 2021 kita bertransformasi dan kita di-assign sebagai digital attacker dari BRI Group. Nah, mungkin nih kalau teman-teman di sini banyak yang belum nggak begitu paham kok Bank Raya gitu. Sebelumnya itu sebenarnya kita dikenal sebagai Bank Agro. BRI Agro ya waktu itu. Jadi kita sudah sejak dari 1998 gitu bergabung dengan BRI dan kemudian kita ini sebelumnya khusus di agro dan kita bertransformasi sebagai bank digital gitu. Jadi saat ini kita sudah terus mengembangkan produk-produk digital kami. Jadi mulai dari digital loan-nya ataupun juga digital saving-nya sudah mulai kita kembangkan. Oke. Nah, kan berarti kan sudah ada transformasi dari Bank Agro ke Bank Raya itu ya Bu ya. Yeah. Kira-kira mungkin dari segi produk kreditnya sendiri itu apa sih Bu yang udah berbeda, yang berubah gitu Bu? Ya, jadi kalau misalnya dulu yang Bank Agro gitu mungkin kita ya kreditnya dari sisi tenor mungkin biasanya 1 tahun gitu ya. Kalau misalnya investasi bisa 3 tahun. Nah ini sekarang bedanya kita kan memang kredit digital. Jadi dari tenornya juga kita akan relatif lebih pendek. Bahkan champion produknya kami yang kami namakan dana talangan. Jadi ini memang talangan untuk menalangi transaksi agen brillingnya BRI yang jumlahnya saat ini sekitar 800.000. Nah itu tuh bahkan tenornya lebih pendek lagi. Tenornya 3 hari sampai dengan maksimal 1 bulan, average sekitar 7 hari. Jadi memang tenornya ini pendek-pendek. Nah, untuk prosesnya juga berbeda. Kalau yang konven kan misalnya ada lebih manual gitu ya, harus cek slick, dokumen di mana. Nah, ini kita semuanya sudah digital. Semuanya by mobile phone, langsung di aplikasi. Kalau untuk Brilling itu ada aplikasi Brilling, mereka apply 10 menit uang langsung masuk ke masing-masing rekening. Jadi ya perbedaannya memang di sisi prosesnya yang lebih cepat karena itu digital, tenornya itu juga cenderung lebih pendek dan juga pinjamannya itu cenderung lebih kecil-kecil karena kita memang masuknya ke mikro dan segmen kecil. Oke, nanti menarik kan Bank Raya ini ekosistem BRI Group dan tadi di produk dana talangan itu memanfaatkan agen Brilling ya. Nah, itu seberapa besar sih Bu potensi untuk memanfaatkan ekosistem sendiri untuk keberlanjutan bisnis dari Bank Raya sendiri Bu? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ya agen brillingnya BRI tadi 800.000 Mas Fian. Nah sekarang yang sudah kita layani itu 31.000. Jadi memang baru 4% lah gitu. Jadi ya sebenarnya persentinya masih sangat besar. Nah ini bahkan di kuarter 2 2024 ini kita juga tidak hanya agennya BRI nih, tapi juga sudah mulai masuk ke agennya Pegadaian. Agennya Pegadaian tuh jumlahnya 50.000 Mas. Nah, nanti ke depannya kita juga masuk lagi ke BRI Group lainnya. PNM kan ada juga agennya PNM. Nah, bisa masuk ke situ. Dan juga ada transaksi-transaksi lain yang ternyata kita lihat bisa di-cover juga dengan dana talangan. Itu sih. Jadi ya masih sangat besar ya. Kalau tadi yang agen Brilling aja baru 4%. Berarti ya kalau misalnya kita bisa dapat ya 80% gitu ya sudah pasti sangat banyak ya Mas ya untuk potensi asetnya. Ya, yang tadi kan berarti kan sekarang baru tergarap 4% ya Bu ya. Itu boleh dijelasin nggak Bu itu sekarang udah nilainya berapa dan kira-kira target jangka pendek atau jangka panjang dari produk dana talangannya bisa sampai berapa nilainya gitu? Iya, jadi kalau untuk kita itu disbursement selama 2023 itu untuk dana talangan itu sekitar 10 triliun.
Nah ini di bulan Maret ini kita sudah disburse 3,2 triliun. Jadi ya nanti harapannya ya nanti sampai di tahun 2024 ini ya paling nggak 12 gitu sampai dengan 15. Berarti kan memang naiknya 50% ya. Dari kita disburse 3,2, saat ini outstandingnya tuh di sekitar 400 miliar Mas. Nah jadi kalau nanti ya kita mungkin karena ini short term ya, jadi asetnya mungkin ya naiknya nggak terus yang disbursement-nya naik 50%, terus kemudian OS-nya naik 50%, nggak. Mungkin OS-nya naik kita harapkan sekitar 20% hanya dari dana talangan saja. Cuma untuk total loan digital gitu, kami di Maret sudah tumbuhnya 83% year on year. Ya, nanti kita harapannya sampai dengan akhir tahun untuk digital loan kita mungkin tumbuh ya di high double digit ya, sekitar 30-40% year on year. Ya, untuk tadi kan dana talangan berarti kan masih 4% ya Bu, dan harapannya bisa diperbesar dengan potensi dari BRI itu masih besar. Itu kira-kira potensi itu dari Bank Raya melihat akan tergrab semua itu sampai berapa tahun lagi Bu? Ya ini sih kalau kami lihat, kalau yang dari BRI sih kita harapkan ini kan memang ada dari 800.000 itu kan nggak semuanya ya. Kita lihat yang sangat potensial itu ya sekitar 25% lah dari situ. Nah sekarang kita 4%. Kalau kita bisa ngambil itu berarti kan paling nggak 5 kali ya. Jangka menengah 3 tahun kita harapkan itu sudah tergrab atau paling nggak 80% dari 25. Berarti kan mungkin sekitar 20% gitu ya. Itu bisa tergrab. Nah tapi nanti kan ada juga Pegadaian, ada Briling gitu, dan juga ekosistem lain sih gitu sih. Jadi midterm ya dari yang Briling bisalah 80-90% tergrab potensinya. Ini kan tadi kita cerita tentang produk dana talangan ya, yang menjadi unggulannya saat ini buat Bank Raya ya Bu. Tapi kalau tadi saya lihat juga tuh digital loan itu kan nggak cuma dana talangan, ada juga yang buat konsumtif ya saya. Dan kalau yang saya lihat sih emang kenaikannya juga sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dana talangan kan. Nah itu boleh diceritain nggak sih Bu untuk posisi Pinang Flexi namanya? Itu gimana sih Bu? Jadi Pinang Flexi itu juga kita juga mainnya di ekosistemnya BRI gitu. Jadi kita juga sangat bersyukur ya sebagai bagian dari BRI Group gitu. Jadi pangsa pasarnya sudah gitu, tidak kemana-mana gitu, tidak di luar itu nggak bisa. Kita sudah bisa di dalam ekosistemnya. Jadi kayak mungkin kalau mau dibilang berburu di kebun binatang gitu ya, jadinya sudah aman lah gitu. Karena kan memang yang penting kan memang dalam menyalurkan kredit itu juga kamu punya datanya nggak sih gitu. Nah kalau misalnya tadi dana talangan kan kita punya datanya, jadi kayak transaksinya agennya tuh berapa sih gitu. Kalau transaksi agennya besar kita kasih besar, kalau kecil kita kasih kecil. Nah yang Flexi itu juga sama. Jadi Flexi itu sebenarnya itu dia yang kita kasih adalah nasabah-nasabah yang payrollnya di BRI. Jadi memang tidak habis itu kayak yang asal gitu ya, tapi memang kita punya datanya. Oh dia ternyata tuh setiap bulan gitu misalnya dapat gajinya berapa gitu. Terus habis itu ya kita bisa kasih sesuai dengan dari gajinya itu gitu. Jadi ya so far ini memang NPL untuk 2 produk ini masih sangat terjaga sih. Ngomongin NPL juga sih berarti kan kalau tadi saya dengar cerita Ibu kan disalurkan dengan secara hati-hati karena ada kredit scoring yang juga dilihat juga kan. Gimana sih Bu cara menjaganya agar NPL-nya itu memang lebih rendah lagi, dan saat ini posisinya seperti apa NPL di Bank Raya sendiri? Ya, jadi kalau misalnya untuk yang tadi dana talangan ataupun Flexi ya, kalau dana talangan tuh NPL masih di bawah 1%, jadi 0,8. Untuk Flexi itu sekitar 2% sih. Memang yang tadi payroll ya, walaupun overall karena memang tidak hanya di Raya portofolio kreditnya tidak hanya digital tapi ada juga yang konven, itu sekarang NPL kami di sekitar 4%. Nah untuk yang produk yang memang sekarang menjadi fokus pengembangan kan digital, jadi kita terus improve credit scoring gitu. Jadi data yang kita perbaiki ya memang di proses datanya gitu. Jadi kan kita memang untuk dana talangan misalnya kita selama ini data dari BRI saja. Cuma kan dengan jalannya waktu si nasabah jadi nasabahnya Raya, kita juga punya data tentang mereka. Nah kita masukkan itu ke dalam scoringnya gitu. Jadi ya yang penting itu sih kita gimana kita bisa memberikan kredit itu yang sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya nasabah sih. Gitu sih. Ya, kalau saya lihat juga kan berarti dari dana talangan Flexi itu juga
memanfaatkan ekosistem BRI ya, Ya. lebih misalnya ya. Itu gimana Bu biar caranya tidak bergesekan dengan dari BRI sendiri itu seperti apa untuk Ya. penyaluran kreditnya itu kan kita tahu juga BRI juga punya aplikasi yang memang Brimo gitu Ya. 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 Gimana caranya biar UMKM ini ke Bank Raya, UMKM ini ke BRI ya, itu gimana? Ya, jadi memang kalau saya lihat juga ya dari BRI itu kan ada tuh gambarnya di BRI itu strateginya digitalnya BRI gitu. Jadi salah satunya Raya itu posisinya itu memang sebagai digital attacker gitu. Kan kita memang melihat ya bahwa sekarang perkembangannya ya masyarakat tuh sudah sangat familiar dengan digital gitu. Nah, itu BRI melihat bahwa loh daripada saya siapkan nih Raya untuk mensupport kebutuhan digitalnya masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi si masyarakat di BRI kemudian dia saya pengen yang digital produk, saya nggak perlu keluar dari BRI Group, ini sudah ada Bank Raya yang bisa cover kebutuhan kamu gitu. Jadi saya melihatnya tujuan besarnya BRI itu seperti itu gitu. Jadi kita bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan dari masyarakat UMKM gitu sih. Nah, tadi untuk bagaimana memisahkannya, nah kita memang masuknya jadinya kayak niche market gitu ya. Jadi mana sih masyarakat yang sudah siap untuk digital, itu satu. Kemudian juga kita melihat market-market potensi yang memang BRI nggak masuk ke situ karena terlalu kecil. Kayak tadi kan misalnya 3 hari pinjaman 3 hari gitu tuh juga ya BRI mungkin bisa gitu, tapi dia juga saya mending memfokuskan resources saya untuk yang pinjaman yang memang misalnya dengan size yang lebih besar gitu, dengan tenor yang lebih panjang gitu. Jadi ya ini memang masih ada ceruk yang belum dieksplor gitu sih. Oke, itu kan tadi gimana caranya biar nggak bergesekan sama BRI. Ya. Gitu. Kalau dengan pasar bank digital sendiri seperti apa Bu? Bagaimana Bank Raya itu membedakan Bank Raya dengan bank digital lainnya gitu? Kita memang membedakannya ya, kita memang di belakangnya nih kita siapa sih gitu. Jadi kita sebagai BRI Group, bagian dari BRI Group. BRI itu siapa sih? BRI itu market leader di pasar UMKM-nya di Indonesia gitu. Jadi ya kita melihat bahwa dari sisi market UMKM masih sangat luas. BRI market leadernya. Market leadernya itu punya apa sih? Capacity dari BRI gitu kan, juga dari experience-nya, juga dari infrastrukturnya gitu ya. Kita juga sinergi lah gitulah dengan BRI Group gitu. Jadi tadi juga Raya nanti posisinya apa nih, digital. Kita bisa bilang bahwa Raya itu bank digital dengan jangkauan yang terluas gitu kan. Kadang juga orang kayak yang loh bank digital kok jangkauan terluas gitu. Tapi ternyata ya gitu, kita lihat masih ada kebutuhan online to offline-nya gitu. Jadi yang ya kamu bisa nyimpen kalau kamu mau transaksi dengan mudah di misalnya di kota besar gitu, kamu kerja di situ gitu ya, kamu bisa dengan mudah pakai mobile bankingmu gitu, mobile banking Raya gitu ya. Cuma kalau kamu lagi keluar gimana? Kamu bisa kok akses kalau misalnya kamu butuh cash, kamu bisa ke agen Briling untuk ngambil cash, kamu bisa ke ATM BRI untuk ngambil cash gitu. Jadi itu makanya bank digital tapi dengan memberikan akses terluas kepada nasabahnya gitu. Oke, terakhir mungkin ya Bu ya, untuk company update ini kita kira-kira untuk jangka pendek atau jangka menengah inovasi apa nih Bu yang boleh di-spill dari Bank Raya sendiri akan melakukan apa nih gitu, ada nggak Bu? Iya, jadi memang Raya ini kita pengembangannya memang jadi modelnya kayak community gitu ya. Jadi salah satu strategi kami. Jadi kalau kita bicara juga, Raya masih punya cabang nggak? Masih punya. Kita sekarang masih punya 25 cabang dan itu mostly di kota besar gitu ya. Jadi kita namakan cabang kita tuh community branch gitu. Jadi juga layoutnya itu nggak yang terus masuk teller gitu, ada tellernya, ada customer service-nya, tapi juga ada ruang kosong yang ini loh kita harapkan nanti kalau ada komunitas, kalau kamu mau meeting di situ silakan gitu. Jadi kita mau memang grabnya community gitu. Dan kita juga ini di Q1 gitu kita baru launch produk namanya Saku Bareng gitu. Jadi kan itu kan jadi cover kebutuhan komunitas ya. Biasanya kan kadang ada yang jadi bendahara gitu, habis itu ini loh mau ada yang ulang tahun gitu, ayo kasih kado gitu, ayo masing-masing sumbang gitu. Kadang kan dicatatnya manual ya. Nah ini kalau kita punya Raya gitu, kita langsung bisa share nomor rekening Saku Bareng itu, semua orang bisa akses gitu, lihat ini yang udah bayar, ini belum gitu. Terus kalau nggak di bendahara, uang ini sudah keluarnya untuk apa, ditransfer kemana gitu. Jadi itu yang kita coba bangun gitu. Jadi kita lihat bahwa kita mau masuk kemana sih, kita masuk komunitas gitu, maka kita siapkan produk yang sesuai, yaitu Saku Bareng itu sih. Untuk yang feature lainnya sih ya saya rasa bisa sudah match lah ya. Kita ada QRIS gitu, kita juga ini dalam waktu dekat mungkin ada virtual card gitu kan untuk support untuk transaksi
di perbankan, dan juga ya fitur lainnya sih so far masih sudah comparable gitu. Jadi ntar yang saku bareng tadi itu berarti tabungan ya bentuknya ya? Tabungan, itu tabungan. Itu ada imbal hasil yang ditawarkan atau apa gitu? Imbal hasilnya ada. Jadi ya itu ya sekarang kalau untuk yang saku bareng itu memang karena kan yang kita utamakan feature untuk transaksi ya. Jadi ya cukup bersaing lah rate-nya gitu. Tapi rate yang lain mungkin cukup bersaing bisa lah. Oke, kita lihat perkembangan market, perkembangan nasabah juga ya. Oke, terima kasih Bu atas kehadirannya di Kontan. Semoga Bank Raya bisa semakin dikenal, bisa semakin berkembang selalu.